Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andrea Reza atau biasa dipanggil Bu Zaza. Saya berasal dari TK Asia 1 Kota Bukit Tinggi dan pengalaman pernah short course STEM ke Korea Selatan utusan dari Kemendikbud 2019. Baik, hari ini saya akan mencoba memaparkan materi yang berkaitan tentang musik dan gerak. Beberapa materi yang lain saling berkaitan, yaitu mulai dari kebijakan, Direktorat PAUD tentang BDR, hingga berkomunikasi secara efektif dengan orang tua. Semua materi ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan aspek perkembangan apa yang harus dikembangkan baik dari segi guru maupun segi orang tua di rumah. Hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang musik dan gerak. Baik, musik dan gerak itu merupakan sarana anak mengekspresikan ide yang ada pada diri mereka, energi mereka berlebih, serta pengenalan emosi dari mereka. Pengenalan emosi bahagia, senang, marah, sedih bisa diekspresikan melalui musik yang mereka lakukan. Kemudian saat mereka melakukan gerakan, anak melibatkan musik dalam mengekspresikan gerakannya. Manfaatnya bagi mereka apa? Yang pertama, sarana bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan. Mungkin di saat mereka melakukan permainan musik atau permainan gerak dan lagu, mungkin mereka sedang bahagia, maka akan terpancarlah rasa bahagia atau wajah bahagia saat mereka melakukan musik dan gerak tersebut. Yang kedua, membangun kreativitas dan imajinasi bagi anak. Dan selanjutnya ada meningkatkan keseimbangan, koordinasi, kesigapan, dan kelenturan otak dan gerak tubuh anak. Aspek pembelajaran musik dan gerak. Di dalam pembelajaran musik dan gerak ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu tempo. Tempo itu merupakan kecepatan birama lagu. Ada temponya mulai lambat, sedang, cepat. Di dalam tempo tersebut, anak mengenali, oh ternyata musik ini temponya lambat. Mereka harus mengiringi atau menyamakan suara mereka dengan tempo yang lambat. Anak berpikir sendiri karena mereka mendengar sendiri dan melakukannya sendiri. Kemudian ada tempo nada. Nadanya tinggi atau rendah dalam sebuah lagu. Selanjutnya ada juga tentang pembelajaran musik, yaitu harmoni. Harmoni merupakan urutan nada yang diubah atau diulang yang biasanya dilakukan bersama-sama oleh alat musik. Selanjutnya aspek timbre. Timbre itu yaitu warna suara yang dihasilkan dari suara atau alat musik yang berbeda. Dan selanjutnya ada dinamika. Dinamika itu merupakan aspek nyaring atau lembutnya suara atau alat musik yang mereka mainkan tersebut. Hal apa yang harus disediakan dan dilakukan guru atau orang tua dalam pembelajaran musik dan gerak anak? Yang pertama yang harus kita sediakan yaitu menyiapkan area untuk mereka bisa bergerak bebas dan memberikan kebebasan kepada mereka. Mungkin saja waktu BDR beberapa waktu yang lalu kita meminta mereka untuk melakukan gerak dan lagu sesuai irama musik yang kita berikan di tanah lapang, yaitu di bawah sinar matahari. Jadi sekaligus mengembangkan sikap, untuk mengembangkan kesehatan mereka, untuk mengembangkan aspek perkembangan seni, fisik motorik kita kembangkan di sana. Begitu kita menyediakan area bebas, boleh di lapangan atau boleh di ruangan terbuka di dalam rumah. Kemudian sediakan berbagai macam alat yang bisa mengeluarkan bunyi atau suara. Jadi musik di sini bukan berarti harus alat musik, tidak. Jadi semua benda yang bisa mereka gunakan dan itu menghasilkan bunyi suara. Bisa mungkin pena diketukkan ke meja, atau mungkin gelas dipukulkan, atau mungkin gelas botol diisi pasir, bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya memastikan anak merasa nyaman. Terus apa yang harus guru atau orang tua lakukan? Yang pertama, dampingi mereka. Dampingi mereka saat mereka melakukan pembelajaran, saat mereka distimulus oleh aspek-aspek perkembangan yang diberikan, dan sepakati peraturan bersama. Misalnya, Bunda melakukan gerakan ini, nanti kamu di depan ya, seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara Bunda sama anak yang berada di rumah. Kemudian teruslah berkomunikasi dengan anak dan beri mereka pujian. Sekecil apapun yang mereka lakukan, beri mereka pujian. Karena dengan pujian tersebut mereka akan menjadi termotivasi dan tambah bersemangat untuk melakukan kegiatan.
dan ajak mereka berekspresi. Kemudian kenalkan mereka musik lokal atau musik daerah. Ada beberapa contoh kegiatan saat BDR yang telah kita lakukan. Yang pertama, di gambar pertama nampak kelihatan seorang anak yang mendengarkan musik. Waktu itu kita melakukan BDR, meminta orang tua untuk mendengarkan radio. Di dalam radio tersebut ada beberapa materi, baik itu berupa gerak dan lagu, dongeng, nyanyian, dan sebagainya. Anak mendengarkan musik dan instrumen dari radio tersebut. Kemudian yang kedua, meminta anak untuk memainkan alat musik apa saja yang ada di rumah yang bisa menghasilkan suara. Kebetulan anak yang tersebut memainkan alat musik yang tidak berasal dari Sumatera Barat. Kebetulan saya berasal dari Sumatera Barat, dan ini mungkin namanya gamelan kali ya. Jadi dia menggunakan apa saja yang bisa digunakan untuk membunyikan alat musik ini. Anak ini mencoba membunyikannya dengan menggunakan pensil dan pistol mainan. Dan ternyata saat mereka melakukan uji coba menggunakan pensil dan pistol mainan, ternyata berbeda bunyinya. Dan anak itu melakukan kegiatan bermain musik ini dengan sangat senang, tanpa paksaan dan tanpa harus menggunakan kayu untuk memukulkan gamelan ini. Tidak, jadi bebas mereka berekspresi maunya apa, mereka mencobanya seperti apa. Dan yang ketiga, kita bermain gerak dan lagu, bergerak sambil bernyanyi, sambil mendengarkan instrumen musik baik dari radio, dari televisi, atau lagu yang dikirimkan ibu guru melalui grup WhatsApp atau Google Chrome atau lain sebagainya. Dan ini kita mendampingi anak saat melakukan kegiatan tersebut. Tanpa anak sangat senang melakukan permainan gerak dan lagu bersama orang tuanya. Nah, ini beberapa contoh kegiatan pembelajaran musik dan gerak saat BDR. Yang pertama, tampak di sini anak tersebut seolah-olah mereka bermain drum band dengan menggunakan kayu yang panjang, kemudian tutup periuk, tutup dandang kalau di sini, kemudian ada panci dan lain sebagainya. Mereka mencoba memainkan, memukulkan benda-benda tersebut dan menghasilkan banyak suara yang berbeda antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Kemudian yang ini kita mengumpulkan hasil video dari anak, yaitu gerak dan lagu anak ceria. Anak-anak bebas melakukan gerak dan lagu di mana saja mereka merasa nyaman. Kemudian mereka bebas bergerak seperti apa aja, dengan didampingi, boleh damping oleh kakak, boleh abang, atau boleh bersama orang tua, sehingga mereka berekspresi seperti apa yang mereka inginkan, seperti apa mereka meluapkan keinginannya. Mungkin tangan di pinggang itu berbeda, tangan di pinggang versi guru dengan tangan di pinggang versi anak-anak itu berbeda, sehingga mereka bebas berekspresi saat bermain musik dan gerak. Kemudian di sini tampak seorang anak yang mencoba bergerak sesuai dengan irama musik yang didengarnya. Waktu itu dia bermain Baby Shark. Jadi dia bergerak sesuai dengan irama musik tanpa ada panduan. Jadi mereka bebas berekspresi. Karena jika mereka bebas berekspresi, maka akan tumbuh kreativitas dan tumbuh imajinasi mereka. Dan kita sebagai orang tua, bahkan sebagai guru, jangan terlalu banyak memberi instruksi kepada mereka sehingga mereka akan terhambat kreativitasnya. Selanjutnya permainan sama seperti tadi, kayak main drum band. Jadi perpaduan antara pemukulan galon dan pemukulan kotak kue, kaleng kue. Jadi mereka akan menghasilkan bunyi apa? Anak-anak sangat merasa senang sekali dengan permainan seperti ini. Jadi seperti mereka bermain orkestra. Dan selanjutnya juga permainan seperti memukul barang-barang yang ada di dapur, peralatan masak bundanya yang ada di dapur. Anak-anak memainkan dan tanpa ada paksaan, tanpa ada larangan, dan tanpa ada pencegahan. Mereka sangat senang sekali melakukan aktivitas bermain musik dan gerak ini. Kemudian kalimat apa yang bisa kita ajukan? Ada kalimat A, B, C, D menurut versi saya, yaitu A. Apa ya yang akan terjadi kalau kita pukul lebih keras gendang ini? Nah, anak akan berpikir, kira-kira apa ya, sehingga stemnya dapat. Mereka akan mencoba berpikir lebih kritis. Kira-kira kalau kita coba seperti apa? Jadi kita tidak perlu menunjukkan kalau ini dipukulnya seperti ini, tidak perlu. Biarkan mereka mencoba sendiri, biarkan mereka mengalami pengalaman itu sendiri secara empirik. Kemudian B, bagaimana kalau kita coba menggunakan alat yang lain untuk menggunakan alat musik ini?
Nah, bagaimana kalau kita memukul gamelan dengan menggunakan sendok mungkin? Atau bagaimana kalau kita coba memukul gelas dengan pensil mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya benda-benda yang lain seperti gelas mungkin seperti yang sudah diuraikan oleh Bapak Ibu sebelumnya, kita bisa mengisi gelas dengan air, kemudian warna, kemudian mengajak anak memukulnya sesuai dengan irama musik. Mungkin seperti merah, kuning, biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau, merah, kuning, biru, hijau, hitam, putih. Di sana musiknya dapat, bahasanya dapat, kognitifnya dapat, fisik motoriknya dapat, namanya juga dapat. Di mana namanya kita bisa memberikan penjelasan kepada anak bahwa air itu adalah ciptaan Allah. Jadi dalam permainan musik dan gerak ini semua aspek perkembangan dapat kita stimulus dengan baik. Kemudian ada juga kalimat yang bisa kita ajukan yaitu C. Coba kita bergerak sesuai lagu di musik ini yuk. Jadi mungkin versi anak dengan versi kita berbeda. Kalau kita versi tangannya ke atas seperti ini, mungkin anak versi tangan ke atasnya lebih heboh lagi. Biarkan mereka mencoba, biarkan mereka berkreativitas. Yang penting mereka senang melakukannya. Jika perasaan senang sudah muncul, maka stimulus apapun yang akan kita berikan, mereka akan bisa menerimanya dengan baik. Kemudian D, dendangkan lagunya sambil bergerak yuk. Jadi setiap aktivitas anak setelah kita coba praktekkan, ternyata memang supaya anak itu lebih memahami materi tersebut, misalnya dalam pembacaan pengenalan surat pendek atau pengenalan binatang, baik dalam pengenalan binatang atau apapun, kita bisa membuat gerak dan lagu dengan alunan musik sehingga anak tidak merasa terbebani dengan materi-materi yang kita berikan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya saya juga mau nyanyi perkenalan karena perkenalannya berada di akhir. Tetapi saya coba menyanyikan perkenalan pertama. Saat kita melakukan perkenalan kepada anak, kita melakukan lagu sapaan seperti hello kawan semua, kenalkan diriku Bu Zaza. Nanti secara bergiliran teman-teman bisa bernyanyi, memperkenalkan dirinya, bersosialisasi dengan temannya melalui gerak dan lagu. Jadi dengan musik dan gerak ini, anak bebas berekspresi untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.